panduan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Waduh, udah jam berapa nih? Adik-adik, kita jemput Bizi di rumahnya yuk. Bizi. Halo Kak Eka. Halo Bizi, selamat pagi. Pagi Kakak. Bizi hari ini udah siap belum? Oh, siap Ke dong IHMPA? Kak. Siap banget. Oke deh, kalau gitu kita berangkat yuk. Ayo Kakak. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak Eka harap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat dan sukacita ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, mari kita bernyanyi bersama Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya, tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita, dan kita pun bernyanyi memuji namanya. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dan siapkan hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, pembacaan firman kita hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku, karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, tema cerita kita hari ini adalah kita saling melengkapi dalam perbedaan. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab hari ini bercerita tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah salah satu tokoh besar dalam Alkitab. Pelayanannya dalam memberitakan Injil sangat luar biasa. Di tengah berbagai kesulitan, penderitaan, aniaya, dan ancaman penjara sekalipun, tidak membuat ia lemah dan tawar hati. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa keragaman adalah anugerah dari Allah. Baik Yahudi, non-Yahudi, perbedaan warna kulit, agama dan budaya. Semua diberkati menjadi satu dalam Kristus. Karena semua diberkati dalam Kristus, seharusnya satu dengan yang lain harus saling melengkapi, saling melayani, dan saling mengasihi. Tuhan Yesus menciptakan perbedaan seperti siang dan malam, laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Perbedaan juga terdapat dalam agama, suku bangsa, dan bahasa. Hal-hal yang bertentangan sebenarnya bersifat saling melengkapi.
Bayangkan adik-adik, jika setiap hari adalah malam, kita tidak bisa menikmati indahnya matahari terbit dan tenggelam, birunya laut, atau hijaunya pemandangan di pegunungan. Sebaliknya, jika setiap hari adalah siang, kita tidak akan pernah menyaksikan bertaburnya bintang-bintang di angkasa atau indahnya bulan purnama. Nah, adik-adik, adanya perbedaan jangan dijadikan alasan bertengkar ya. Perbedaan ini harus kita terima sebagai karunia dari Allah. Tuhan Yesus menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling mengenal dan saling menghargai, bukan saling membenci. Oleh sebab itu, setiap orang tidak boleh menganggap dirinya lebih penting dari yang lain. Setiap orang punya hak yang sama untuk didengarkan dan diperhatikan. Lagi pula, perbedaan membuat dunia ini menjadi lebih indah. Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, maka kita harus saling mengasihi ya. Adik-adik, untuk merespon firman kita hari ini, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau tadi kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Eka, ceritanya bagus banget, Kak. Iya dong Bizi, berarti minggu depan jangan terlambat lagi datang ke IHMPA ya. Siap, Kak. Oke, teman-teman. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.